Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para santri SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar bab 8, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Manusia mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, di antaranya dengan mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Perubahan pada kualitas lingkungan yang tidak diinginkan sehingga mempengaruhi manusia dan makhluk hidup lainnya disebut pencemaran atau polusi. Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan pencemaran atau polutan ke dalam suatu lingkungan baik udara, air, maupun tanah. Suatu zat apabila dikatakan sebagai polutan atau pencemar ketika jumlahnya berlebih pada waktu dan tempat yang tidak tepat, bersifat toksik atau merugikan makhluk hidup. Contohnya, bakteri E. coli. Ketika bakteri ini berada di dalam usus besar manusia dan dalam jumlah yang tepat, bakteri ini bermanfaat untuk membantu proses pembusukan makanan di dalam usus. Tetapi, jika bakteri ini berada di dalam perairan dan jumlahnya terlalu banyak, kemudian perairan itu terkontaminasi, tadi tidak sengaja kita minum, maka bakteri ini bisa menyebabkan sakit diare karena bisa merugikan dan jumlahnya ada di ambang batas dan berada pada tempat yang tidak tepat. Maka bakteri E. coli di dalam perairan ini bisa dikatakan sebagai bahan pencemar atau polutan. Berdasarkan zat pencemarannya, polutan dibagi menjadi 3. Pencemaran biologis, pencemaran fisik, dan pencemaran kimiawi. Pencemaran biologis disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi bahan polutannya berupa mikroorganisme. Bisa juga berupa jamur, bakteri atau virus. Contohnya E. coli dan Salmonella typhosa. Sebagai contoh yang kita alami saat ini yaitu pandemi atau wabah COVID-19, di mana ketika seseorang sudah terinfeksi positif kemudian dia batuk atau bersin dan lingkungan di sekitarnya, di situ sudah terjadi pencemaran secara biologis. 2. Pencemaran fisik disebabkan oleh benda-benda fisik seperti kertas, plastik, kaleng, kayu. Untuk pencemaran fisik memiliki dampak tentang kesuburan tanah yang kurang dan bisa mengurangi keindahan lingkungan. Yang ketiga yaitu pencemaran kimiawi, disebabkan oleh bahan-bahan kimia. Di sini ada 3 jenis bahan kimia ya. Ada jenis gas, kemudian jenis sintetis, dan jenis logam. Untuk jenis gas ada karbon dioksida, monoksida maupun metana. Gas karbon dioksida atau CO2 yaitu hasil metabolisme makhluk hidup, dan gas monoksida atau CO bersifat reaktif sehingga berbahaya serta berasal dari bahan bakar fosil dari pembakaran sepeda motor. Dari sini kita bisa tahu kenapa kita tidak boleh manasi motor dari atau di dalam rumah, karena hasil pemanasan atau pembakaran dari motor itu adalah CO atau karbon monoksida. CO ini jika terhirup oleh manusia akan terikat oleh hemoglobin. Harusnya hemoglobin itu mengikat oksigen, tapi malah karbon monoksida. Karena kita banyak mengikat karbon monoksida, maka kita jadi kekurangan oksigen, kemudian menjadi lemas dan akan mati. Sedangkan untuk CH4 atau metana dihasilkan dari kelompok hewan ruminansia, yaitu sisa-sisa metabolismenya. Misalnya sapi, kuda. Kotoran sapi juga mengandung CH4, maka bisa dimanfaatkan untuk pembuatan biogas. Kemudian yang kedua yaitu jenis sintetis. Itu ada deterjen, pestisida,
maupun pewarna industri tekstil. Ketiganya ini kalau dibuang ke lingkungan akan berbahaya. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis logam. Di sini ada timbel atau Pb, kemudian ada kadmium atau Cd, kemudian ada nikel atau Ni, dan ada kromium atau Cr. Jenis logam ini biasanya menyebabkan kerusakan beberapa organ atau kelainan pada beberapa organ ketika terpapar terlalu lama dalam jangka waktu yang terlalu panjang. Berdasarkan sifatnya, polutan dibagi menjadi dua. Polutan biodegradable dapat terurai secara alamiah. Contoh limbah rumah tangga, feses, kertas, kain, kayu, dan limbah pertanian. Polutan non biodegradable tidak dapat terurai secara ilmiah, juga dapat merusak rantai makanan dan membahayakan makhluk hidup. Contohnya, insektisida bisa menyebabkan burung dapat mengalami kegagalan dalam pembentukan cangkang telur. Berdasarkan wujudnya, polutan dibagi jadi dua. Polutan gas berbentuk gas pada suhu normal dan tekanan normal. Contohnya karbon dioksida, oksida nitrogen. Dua yaitu polutan partikulat atau partikel berbentuk partikel di alam. Contohnya debu, pasir, asap, tembakau. Berdasarkan tempatnya, pencemaran dibagi jadi 4: tanah, air, udara, dan pencemaran suara. Sumber dari pencemaran tanah: 1. Limbah domestik. Limbah kegiatan sehari-hari bisa berasal dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, dan sekolahan. Limbah domestik ini sifatnya ada yang biodegradable maupun non-biodegradable, tergantung dari kegiatannya. Seperti limbah pasar, sifatnya biodegradable karena limbahnya sayur, limbah buah. Sedangkan limbah rumah tangga yaitu sisa bekas mandi, bekas cuci, maupun limbah dapur. Limbah perkantoran dan sekolah misalnya kertas-kertas dan tinta. Limbah industri menghasilkan limbah kimia yang berbahaya. Limbah pertanian bisa berasal dari pestisida maupun dari pupuk. Selanjutnya adalah limbah plastik. Limbah plastik ini bisa terurai kurang lebih 100 tahun. Satu plastik terurai 100 tahun. Jika tertimbun di dalam tanah, maka kesuburannya akan berkurang. Gambar berikutnya adalah styrofoam. Styrofoam tidak bisa terurai sama sekali. Jika ditimbun di dalam tanah selama 10 atau 20 tahun, pun bentuknya akan tetap sama. Dampak pencemaran tanah: 1. Tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme berbahaya sehingga dapat menyebabkan penyakit pada manusia. 2. Mati organisme tanah yang bermanfaat sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Adapun penanggulangan pencemaran tanah, yaitu pembuangan sampah dan limbah sebaiknya di tempat yang jauh dari pemukiman. Pemupukan buatan sebaiknya dikurangi, yaitu menggunakan pupuk kompos. Penggunaan teknologi daur ulang sampah. Limbah organik sebaiknya diubah menjadi pupuk yang bermanfaat. Pencemaran air bersumber dari limbah domestik, limbah industri, maupun limbah pertanian. Limbah domestik berasal dari sampah plastik, kaleng. Kemudian limbah industri ini berupa bahan kimia yang berbahaya yang menyebabkan ekosistem air terganggu. Pencemaran pertanian bisa berupa pestisida berlebihan, dapat menyebabkan sisa pestisida masuk ke dalam lingkungan air atau sungai. Di sungai dimakan oleh ikan-ikan kecil, kemudian ikan kecil dimakan ikan besar. Maka bahan pencemar masuk ke dalam ikan besar, dan ikan besar akan dimakan oleh manusia. Jadi proses ini disebut biomagnifikasi. Artinya, masuknya bahan pencemar ke dalam ekosistem melalui rantai makanan. Penggunaan pupuk kimia berlebihan maka mengakibatkan eutrofikasi atau blooming alga. Blooming alga bisa terjadi karena kandungan bahan organik suatu perairan terlalu tinggi, maka pertumbuhan tanaman air akan tinggi dan banyak. Ukuran baik atau buruknya air didasarkan pada faktor. 1. pH merupakan ukuran keasaman atau kebasahan air. Pembagian nilai pH air: 1. asam, pH kurang dari 7. 2. basa, lebih dari 7. Sedangkan netral pH-nya sama dengan 7. Misalnya, ikan gurame dapat hidup pada pH 7,2. Suhu air: air sisa yang panas
pada kegiatan industri jika dibuang dapat mencemari perairan. Sebaiknya air didinginkan dengan pendingin mesin. 3. Warna, bau, dan rasa. Keempat, mikroorganisme. Dampak pencemaran air yaitu menyebabkan penyakit pada manusia seperti kolera, tifus, dan disentri. Adapun penanggulangan pencemaran air yaitu limbah kimia dari pabrik sebaiknya dikelola dengan baik sebelum dibuang ke perairan. Limbah cair industri sebaiknya didaur ulang. Limbah cair dari pemukiman kota sebaiknya tidak langsung dibuang ke sungai, tetapi diminimalkan bahayanya. Fasilitas toilet umum disediakan untuk penduduk desa terpencil menggunakan pupuk dan pestisida organik. Kemudian adanya peraturan tentang sanitasi yang baik serta menjaga kebersihan lingkungan. Pencemaran udara dibagi 3. Yang pertama karbon monoksida CO dan karbon dioksida CO2 berasal dari sisa pernafasan makhluk hidup dan asap kendaraan bermotor menyebabkan efek rumah kaca. 2. Sulfur dioksida SO2 dan nitrogen dioksida NO3 berasal dari letusan gunung berapi dan asap pabrik mengakibatkan hujan asam. 3. Klorofluorokarbon atau CFC berasal dari lemari pendingin dan kaleng aerosol mengakibatkan penipisan pada lapisan ozon. Efek rumah kaca terjadi ketika gas CO, CO2 atau metana di dalam atmosfer. Jadi, kalau atmosfer kita bersih tidak ada gas-gas rumah kaca, maka panas matahari sebagian akan diserap oleh bumi dan sebagian lagi akan dikembalikan ke atmosfer, sehingga bumi kita cukup mendapat hangat tidak panas. Jika di atmosfer terdapat gas-gas efek rumah kaca, maka gas-gas rumah kaca akan memantulkan panas kembali lagi ke bumi, sehingga dari hari ke hari akan semakin panas. Hujan asam terjadi ketika sulfur dioksida, nitrogen dioksida sisa dari pembakaran bahan bakar fosil, terutama pada batu bara digunakan pada bahan bakar di pabrik-pabrik atau secara alami. Dua gas ini dihasilkan pada erupsi gunung berapi. Jadi, ketika gunung berapi bererupsi mengeluarkan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida, gas ini jika berada di udara akan bereaksi dengan air pada saat proses kondensasi, kemudian akan terpresipitasi atau turun sebagai hujan. Dengan kondisi hujannya terasa lebih asam, sehingga mempunyai keasaman lebih tinggi daripada hujan ketika normal. Ketika hujan asam ini terkena tanah, maka kesuburan tanah akan berkurang. Tanah terlalu asam, bakteri penyubur tanah tidak bisa hidup, tumbuhan tidak bisa hidup, sehingga tanah menjadi gersang. Ketika masuk ke dalam suatu tanah, hujan asam bisa mempengaruhi kualitas air tanah. Penipisan lapisan ozon disebabkan oleh gas klorofluorokarbon. Gas ini dihasilkan oleh lemari pendingin AC atau kulkas dan kaleng aerosol. Di dalam atmosfer terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet atau UV. Ketika ada ozon, sinar UV tidak akan mampu sampai ke bumi dan tidak bisa tembus ke bumi. Tapi karena ada gas CFC, maka CFC ini akan mengikat ozon atau O2 untuk melepaskan O2 dan CFC ini mengikat satu oksigen sehingga ozonnya menjadi berlubang, maka radiasi bumi dapat sampai ke bumi. Adapun dampak pencemaran udara terjadi sakit kepala, iritasi mata, ispa, kemudian batuk, sakit tenggorokan, nyeri dada, alergi, dan penyakit paru-paru. Adapun cara menanggulangi pencemaran udara yaitu mengatur lokasi industri jauh dari daerah pemukiman, menggunakan kendaraan umum atau kendaraan ramah lingkungan. Misalnya sepeda untuk jarak dekat, menggunakan bensin yang tidak bertimbal pada kendaraan bermotor. Pencemaran suara terjadi ketika terdapat suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitar menjadi bising dan tidak menyenangkan, misalnya suara kereta api atau suara pesawat yang ada di bandara. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik, rumah tangga. Limbah dikelompokkan menjadi dua, yaitu limbah biodegradable
yaitu kotoran rumah tangga, sisa-sisa sayuran, kayu, kapas, dan tinja. 2. Limbah non-biodegradable, yaitu contohnya ada plastik, kaca, kaleng, aluminium, besi, dan DDT. Cara mengurangi sampah ada 3. 1. Reduce, digunakan suatu barang hanya jika diperlukan. 2. Reuse, menggunakan kembali. 3. Recycle, yaitu mendaur ulang limbah untuk dapat digunakan kembali. Upaya mengurangi limbah: 1. Menggunakan bahan organik. 2. Daur ulang materi limbah. 3. Jangan menggunakan kantong plastik, bawalah tas kain untuk berbelanja. Cara menjaga bumi: 1. Mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. 2. Menerapkan reutilasi. 3. Mengganti bahan bakar ramah lingkungan yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya, dari jagung atau singkong menghasilkan bioetanol sebagai pengganti premium.